Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dion Fujianto, NIM 17089078, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan membawakan video tentang pengaruh olahraga terhadap beberapa organ pada manusia. Yang pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu neuron dan sel pendukung. Neuron sendiri mempunyai jenis, yaitu neuron sensorik, yang artinya mengirimkan impuls yang diterima reseptor ke saraf pusat. Terdapat dalam organ penginderaan, otot, kulit, serta sendi yang mendeteksi adanya perubahan lingkungan. Yang kedua itu neuron motorik, yang artinya membawa isyarat atau impuls yang keluar dari otak medula spinalis menuju ke organ efektor. Yang ketiga itu interneuron, yang artinya menerima isyarat atau impuls dari neuron sensorik dan mengirimkan impuls ke interneuron lain atau ke neuron motorik. Yang selanjutnya adalah hemisferium cerebri. Hemisferium cerebri merupakan saraf terbesar yang terdiri dari 3 pembungkus yang akan berlanjut hingga medula spinalis, yaitu durameter, yang kedua arachnoidea, yang ketiga ada pia mater. Ya, mungkin itu dari sistem saraf. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau tidak memiliki saluran. Kelenjar ini menghasilkan bahan kimia yang disebut hormon. Hormon ini diserap terus ke dalam dan dibawa oleh sistem peredaran darah ke seluruh bagian tubuh. Fungsi lain sistem endokrin adalah untuk mengatur sistem reproduksi. Hal ini bertanggung jawab atas kematangan sistem reproduksi selama masa pubertas. Hal ini juga merangsang pengembangan kololiteris seksual sekunder, pertumbuhan sistem saraf, dan perkembangan otak pada anak-anak yang diatur oleh kelenjar tiroid dan hormon. Kelenjar endokrin yang terdapat dalam tubuh yaitu pertama kelenjar hipofisis, yang kedua yaitu kelenjar tiroid, yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid, yang keempat kelenjar adrenal, yang kelima kelenjar pankreas, yang keenam kelenjar alat kelamin. Ya, selanjutnya ini yang ketiga itu genitalia masculinae. Sebelum kita mengetahui apa itu genitalia masculinae, kita harus mengetahui organnya, yaitu organ eksterna terdapat penis dan skrotum. Organ interna yaitu testis, epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, glandula prostat, glandula bulboretralis. Memiliki pengaruh terhadap olahraga. Yang pertama yaitu mengurangi stres. Yang kedua yaitu bisa mendorong kepercayaan diri. Yang ketiga menghasilkan hormon yang baik. Yang keempat menghasilkan sperma yang baik. Yang kelima meningkatkan daya tahan organ genitalia masculinae tersebut. Dan yang keenam adalah membuat hormon seks Anda menjadi lebih baik terhadap rangsangannya. Yang keempat ada hematologi. Hematologi mempunyai atau bisa disebut darah, mempunyai eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kita akan bahas eritrosit terlebih dahulu. Eritrosit adalah tempat produksi sumsum tulang belakang berjumlah
5 juta mm per kubik, berbentuk bulat pipih, strukturnya tanpa nukleus, memiliki hemoglobin. Fungsinya yaitu membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua ada leukosit. Leukosit sendiri mempunyai ciri seperti terdapatnya 5.000 sampai 1.000 butir sel darah putih untuk setiap mikrometer dalam darah manusia. Memiliki diapendens, dapat keluar masuk jaringan dan pembuluh darah. Terus karakteristiknya terdapat dalam pembuluh darah dan di luar pembuluh darah, dihasilkan oleh sumsum merah, limfa dan kelenjar getah bening dengan bentuk tidak tetap dan tidak berpigmen. Dan ada lagi fagositosit, dapat memakan bakteri, virus dan parasit. Yang ketiga ada trombosit. Trombosit memiliki ciri-ciri seperti masa hidupnya 5 sampai 9 hari. Yang kedua berperan dalam pembekuan darah. Yang ketiga terdapat dalam pembuluh darah. Yang keempat dihasilkan sumsum tulang belakang. Yang kelima berbentuk bulat dan lonjong. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu panca indera. Panca indera juga terbagi menjadi 5. Yang pertama penglihatan. Penglihatan memiliki beberapa bagian. Yang pertama pupil, limbus, sklera, lateral, kentus, lakrimal, karunkel, medial canthus, palpebral, fissure, palpebra dan eilesis. Yang kedua yaitunya bagian mata terdiri atas superior rectus muscul adalah otot mata bagian atas yang berfungsi mengerahkan mata kita ke atas. Yang kedua sklera, bagian pelindung mata yang berwarna putih di bagian luar mata. Yang ketiga iris adalah pigmen yang kita bisa melihat warna coklat atau hitam atau warna-warna lainnya. Selanjutnya ada kornea, bagian yang paling depan dari fungsi melihat. Kornea tidak ada pembuluh darah dan mempunyai kekuatan yang besar untuk membiaskan sinar masuk ke mata. Anterior chamber adalah bilik mata depan, posterior chamber adalah bilik mata belakang. Inferior rectus muscul adalah otot bagian bawah. Vitreous chamber adalah yang beruap seperti gel yang mengisi bola mata. Yang selanjutnya retina adalah lapisan yang akan menerima sinar yang diterima oleh mata kita. Selanjutnya ada pendengaran. Media pendengaran ini juga memiliki beberapa jenis maksudnya beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut adalah helix, antihelix, canalis auditorius externa, lobulus, antitragus, tragus, skin tag, preaurikuler dan preaurikuler. Fungsinya sendiri yaitu untuk sebagai pendengaran ya, sama kita tahu aja untuk bagian pendengaran. Dan getaran suara menyebabkan sel rambut bergerak dan menyentuh membran tektorial menyebabkan transduksi. Ya, sebagaimana kita ketahui proses pendengaran itu adanya getaran suara. Habis getaran suara, gelombang suara akan terdengar oleh telinga luar dan membrana timpani bergetar. Inclus stapedius melius bergetar atau gelombang suara diamplifikasi, dikuatkan ya.
Selanjutnya fenestra vestibulum, cairan perlimfe, endolimfe, ujung-ujung saraf dalam organ korti, dan interprestasi dan menghasilkan bunyi atau suara yang kita dengarkan. Selanjutnya ada indera pengecap atau cita rasa, memiliki median glossus epiglotic fold, epiglottis lateral, glossepiglotis fold, valleculata, palatopharyngeal arch and muscle, palatine tonsil, lingual tonsil, palatoglossal arch and muscle, foramen cesum, sulcus terminalis, palate papillae, area angular and plate, foliate papillae, filiform papillae, fungiform papillae, median sulcus, dan apex. Papillae mempunyai dua sel atau masing-masing mempunyai dua sel ya, circumvallate dan fungiform, yang mengakibatkan adanya rasa manis, asam, pahit, asin atau umami. Selanjutnya ada indera penciuman. Indera penciuman adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Di dalam hidung kita terdapat banyak sel komoreseptor untuk mengenali bau yang ada di sekitar kita, dan memiliki bagian yang pertama frontal sinus, middle nasal concha, inferior nasal concha, external naris, nasal concha, sphenoid sinus, internal naris, nasofaring. Selanjutnya ada indera peraba atau kulit. Indera peraba memiliki bagian seperti bulu rambut, hair shaft, squamous epithelium, sweat pores, melanocytes, epidermis, dermis, subcutaneous tissue, connective tissue, dan muscle. Reseptor kulit, kebanyakan sensor dari reseptor indera peraba terdapat di dermis. Sel Merkel di stratum germinativum sebagai ujung saraf bebas. Sensasi cutaneous external sentuhan, berarti memiliki sensasi atau menyebabkan perasaan terhadap sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri. Untuk setiap sensasi ada dua tipe reseptor yang khusus yang dengan struktur akan mendeteksi perubahan pembagian. Untuk sensasi rabaan dan tekanan, reseptor disebut encapsulate nerve endings, ada selubung pada ujung saraf bebas. Ya, sekian video dari saya. Jika ada yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.